Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Kita berjumpa dalam pembelajaran daring untuk mata kuliah Nutrisi Ternak Unggas dengan topik proses metabolisme energi pada unggas. Bagian pertama adalah energi dari metabolisme karbohidrat. Apa yang dimaksud dengan energi adalah kemampuan melakukan kerja. Pada unggas, energi diekspresikan sebagai kemampuan memproduksi telur, daging, bulu, dan keterampilan khusus seperti olahraga dan bersiul. Ada dua tipe energi, yaitu energi panas dan energi bebas. Energi panas yaitu energi yang digunakan untuk memelihara temperatur tubuh, dan energi bebas yaitu energi untuk melakukan kerja. Keduanya itu diukur dalam kalori. Nah, pengertiannya adalah 1 gram kalori sama dengan panas yang dibutuhkan untuk menaikkan panas 1 gram air dari 14,5 sampai 15,5 derajat Celcius. Unggas adalah hewan homoitermik. Karena itu, unggas kurang tergantung pada temperatur ambien atau temperatur lingkungan, sehingga dia perlu memiliki kekuatan atau kemampuan untuk membangun memerlukan energi cadangan yang dapat dimetabolisasi pada keadaan defisiensi. Karena itu, unggas butuh atau tergantung pada intake energi. Ada dua kategori energi didasarkan pada kebutuhan, yaitu pada kebutuhan hidup pokok dan kebutuhan produksi. Kebutuhan hidup pokok dalam hal ini adalah homeostatis, keseimbangan energi untuk metabolisme basal, termogenesis adaptif, termogenesis ransum, dan aktivitas fisik. Sedangkan untuk produksi, energi dalam produk-produk yang akan dihasilkan, kemudian termogenesis yang dihubungkan dengan sintesis energi. Energi yang terdapat dalam pakan atau dalam makanan tidak seluruhnya dapat digunakan. Ada 4 nilai energi. Yang pertama, energi bruto. Kedua, energi dapat dicerna. Yang ketiga, energi metabolisme. Dan yang keempat, energi neto. Energi bruto atau gross energi yang tersimpan dalam bahan makanan atau bahan pakan pada proses pencernaan tidak dapat digunakan seluruhnya sebagai energi dan akan hilang pada waktu proses pencernaan berlangsung. Nah, energi bruto belum mempunyai nilai apa-apa karena sangat tergantung pada kecernaan dan utilisasi metabolit pada ternak karena dapat hilang melalui feses, melalui urin, dan heat increment. Kemudian energi dapat dicerna atau digestible energy adalah nilai energi bruto bahan makanan dikurangi zat-zat yang tak dapat dicerna, yaitu dikeluarkan melalui feses, energi yang dikeluarkan melalui feses. Nah, energi bruto yang terhimpun dalam bahan makanan itu pada proses pencernaan tidaklah seluruhnya dapat dipergunakan, melainkan sebagian terbuang dalam energi kotoran atau feses. Keempat jenis energi tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bisa dilihat dalam bagan berikut ini. Selanjutnya, energi tersedia atau metabolisable energi adalah nilai energi yang terhimpun pada zat-zat yang dapat dicerna, dikurangi nilai energi yang keluar sebagai urin dan gas-gas usus. Pada ternak unggas, produksi gas diabaikan karena feses dan urin jadi satu sehingga biasanya penggunaan energinya langsung ke metabolic energi, metabolisable energi. Kemudian energi neto atau net energi
adalah energi yang tersedia dikurangi energi termis, dan energi termis adalah energi yang dipergunakan untuk mengunyah dan proses-proses pencernaan. Energi neto ini dapat digunakan untuk keperluan berproduksi, mengganti sel-sel yang telah rusak, dan untuk pemeliharaan. Dalam bagan ini juga terlihat seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana pemanfaatan energi pakan dalam tubuh ternak unggas. Kita masuk pada pembahasan tentang energi dari metabolisme karbohidrat. Unggas mengkonsumsi pakan sumber karbohidrat, menghasilkan gula-gula sederhana untuk selanjutnya diabsorpsi. Nah, gula-gula sederhana yang paling umum di dalam proses-proses metabolisme adalah glukosa. Glukosa adalah substrat untuk proses oksidasi seluler, khususnya pada sel-sel saraf di otak. Istilah glisemia adalah salah satu dari mekanisme homeostatik. Nilai angka glisemi pada unggas adalah sebesar 2 gram per liter untuk angka normal. Dan kalau mamalia dia 2-10 kali. Nah, unggas akan mengalami hipoglisemi apabila nilai angka glisemi itu 0,7 gram per liter. Nah, pada keadaan lapar, glikogen cadangan yang ada dalam hati maksimal 5 per 100 gram, dan otot antara 0,1 sampai 1 gram per 100 gram akan dimobilisasi dengan cepat. Dan pada puasa jangka panjang akan menyebabkan terjadinya proses gluconeogenesis di dalam hati. Proses gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat, yaitu dari lemak dan dari protein. Hormon glukagon dan kortikosteron berperan selama puasa untuk mengatur konsentrasi gula darah. Hormon glukagon akan merangsang degradasi cadangan-cadangan glikogen dan merupakan hormon lipolitik utama pada ternak unggas. Dan hormon insulin adalah hormon pengatur utama yang terlibat dalam glisemia dan juga adalah sebagai pengontrol glukosa yang masuk ke dalam sel. Pada ternak unggas, glukosa merupakan substrat penghasil energi utama dan terlibat dalam jalur metabolisme yang mengarah pada sintesis asam lemak. Reaksi oksidasi satu molekul glukosa adalah sebagai berikut. 1 glukosa tambah 6 oksigen, dia menjadi 6 CO2 tambah 6 H2O tambah 738 kilokalori. Ini adalah energi yang dihasilkan yang menyediakan maksimum 38 ATP. Atau 1 gram glukosa tambah 0,7471 oksigen, dia akan menghasilkan 0,7471 CO2 dan 0,6 H2O tambah 4 kilokalori. Ini adalah energi yang dihasilkan menyediakan maksimum 0,23 ATP. Terima kasih. Demikian adik-adik mahasiswa, kita sudah mendengarkan dan mempelajari penjelasan tentang topik proses metabolisme energi pada ternak unggas bagian pertama. Kita jumpa dalam pembelajaran daring berikutnya.